Gawat, duit Amerika boncos disedot Israel, pasukan Ukraina rontok akibat krisis senjata. And that's why it's critical that Congress move on that national security supplemental request and we get more funding. The assistance that we provided. Pemerintah Amerika Serikat mengungkapkan fakta bahwa militer Ukraina sangat kekurangan senjata dalam menghadapi perang melawan pasukan Rusia melawan tentara Rusia. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Amerika Serikat Laksamana Muda Purnawirawan John Kirby adalah pejabat tinggi yang membenarkan situasi yang harus dihadapi pasukan Volodymyr Zelensky. Militer Ukraina harus menghadapi fakta persediaan senjata dan juga amunisi yang semakin menipis, apalagi pasukan di bawah Komando Jenderal Valery Zaluzny harus menghadapi cuaca ekstrim musim dingin. Kirby juga memastikan masih ada sejumlah senjata militer Ukraina yang jumlahnya cukup banyak. Sayangnya, jumlah yang ada hanya bisa bertahan dalam 2-3 bulan ke depan. Akan tetapi, ada senjata dan juga amunisi lain yang memiliki peran vital, justru jumlahnya sangat sedikit. Menurut Kirby, situasi ini sangat mungkin membuat militer Ukraina kalah perang jika Rusia melancarkan serangan besar-besaran. Ada beberapa amunisi yang mereka miliki dalam jumlah besar yang akan bertahan selama 2-3 bulan ke depan, ucap Kirby dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia. Dan ada juga amunisi lain yang tidak akan cukup untuk jangka waktu yang lama. Banyak hal bergantung pada apa yang dilakukan Rusia dan juga apa yang harus mereka pertahankan. Lebih lanjut, Kirby mengatakan salah satu yang paling dibutuhkan angkatan bersenjata Ukraina adalah rudal sistem pertahanan udara. Sayangnya senjata ini yang jumlahnya terus berkurang. Ketergantungan Ukraina terhadap pasukan senjata dan juga amunisi dari Amerika dan negara-negara barat dianggap Kirby justru jadi alasan kurangnya perhitungan dan juga perencanaan komando angkatan bersenjata Ukraina. Sebelumnya pada 16 Januari 2024 lalu, Kirby mengatakan ketidakpastian bantuan Amerika ke Ukraina dikarenakan negaranya tengah kekurangan anggaran juga. Sebab seperti yang diketahui, Amerika adalah negara yang menggelontorkan dana paling besar demi menyokong Ukraina dalam perang melawan agresi militer Rusia. Sejak invasi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia digelar pada tahun 2022-24 Februari, Amerika Serikat telah mengeluarkan bantuan keuangan dan juga senjata sebesar 48,7 miliar US dollar. Jumlah tersebut dilaporkan Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari 2024 lalu. Tak hanya itu, dana Amerika juga dikirim ke Timur Tengah untuk menyokong agresi militer Israel di jalur Gaza, Palestina. Dalam laporan ikuti Viva Militer dari Anadolu Agency, Amerika Serikat sudah menggelontorkan dana sebesar 17 miliar dolar Amerika. Belum lagi menghadapi situasi terkini di mana militer Amerika Serikat dan Inggris baru saja melancarkan serangan masif ke Yaman dengan sasaran kelompok milisi Houthi. Zelensky panik, Barat telah umumkan kehabisan senjata untuk Ukraina. Inggris pilih bersiap untuk pertahanan negaranya sendiri. Hanya melawan satu negara yaitu Rusia telah membuat Barat kewalahan hingga mereka kehabisan amunisi dan senjatanya. Pasukan NATO malah menyuruh negara lain untuk memberikan bantuan ke Ukraina. Apalagi Amerika tengah krisis dalam internal negaranya sendiri dan membuat Zelensky panik jika negaranya akan hilang dari peta dan dikuasai sepenuhnya oleh Rusia. Sebelumnya, Inggris dan NATO telah memperingatkan bahwa kekuatan militer Barat telah kehabisan amunisi untuk memberi Ukraina kemampuan mempertahankan diri dari invasi besar-besaran Rusia. Laksamana Rob Weir, pejabat militer paling senior di NATO, mengatakan kepada Forum Keamanan Warsawa bahwa dasarnya sekarang sudah terlihat. Dia mengatakan pemerintah dan produsen pertahanan kini harus meningkatkan produksi dalam tempo yang jauh lebih tinggi.
Ukraina menembakkan ribuan peluru tiap hari dan sebagian besar berasal dari NATO. Bauer yang mengetahui Komite Militer NATO mengatakan kurangnya investasi selama beberapa dekade menandakan negara-negara NATO mulai memasok senjata ke Ukraina ketika gudang amunisi mereka sudah setengah penuh atau bahkan kosong. Kita memerlukan volume yang besar, perekonomian yang tepat dan waktu yang cukup kita bangun bersama-sama dalam 30 tahun di negara-negara luar yang digerakkan dalam banyak hal, tapi tidak untuk angkatan bersenjata saat perang sedang berlangsung. Menteri Pertahanan Inggris James Heappey mengatakan kepada forum tersebut bahwa persediaan militer Barat tampak sedikit menipis dan mendesak sekutu NATO untuk menghabiskan 2% dari kekayaan nasional mereka untuk pertahanan seperti yang telah mereka janjikan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Swedia Paul Johnson mengatakan pasti penting bagi Eropa untuk membangun basis industri pertahanan guna mendukung Ukraina dalam jangka panjang. Dan dalam jangka panjang, saya pikir sangat penting bagi Ukraina untuk bisa mendapatkan bahan pertahanan dari basis industri di Eropa. Kami belajar beberapa pelajaran berharga di sini mengenai skala dan volume. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa dalam jangka waktu yang sama, Amerika telah memberikan Ukraina lebih dari 2 juta peluru artileri 155 mm standar NATO. Ketergantungan Kiev dan amunisi Amerika menyebabkan kekhawatirannya nyata di antara sekutu NATO tentang kemungkinan Donald Trump terpilih kembali sebagai presiden tahun depan. Mereka khawatir dukungan militer Amerika terhadap Ukraina yang berkurang jika Trump mencari penyelesaian konflik. Kesulitannya adalah meskipun ada upaya untuk meningkatkan produksi, Ukraina menggunakan amunisi tersebut lebih cepat daripada kemampuan negara-negara Barat untuk menggantikannya. Negara-negara NATO dan Uni Eropa telah menyetujui berbagai rencana untuk berbagai keahlian, menyetujui kontrak bersama dengan produsen pertahanan dan mensubsidi produksi sebanyak yang mereka bisa. Namun tampaknya mereka masih kesulitan memenuhi kebutuhan tersebut. Para analis mengatakan sebaliknya, Rusia tampaknya jauh lebih mampu meningkatkan perekonomian pada masa perang untuk mengisi kembali persediaan.